Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai IMC, khususnya advertising dan PR. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan. Nama saya April Liana Ragiluindiani, biasa dipanggil April. Saya mahasiswi dari Universitas Nasional, Program Studi Ilmu Komunikasi. Video kali ini saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah Marketing PR, yaitu dengan dosen Dian Meta Arianti. Nah, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu Integrated Marketing Communication. Menurut Jatmiko, pada tahun 2014, IMC sebagai alat pemandu praktisi pemasaran dalam mengembangkan dan melaksanakan komunikasi pemasaran yang lebih konsisten dan efektif. Kemudian IMC mampu menciptakan image atau citra perusahaan serta mendorong penjualan dan memperluas pasar yang menjadi sasaran perusahaan. Nah, dengan lebih singkatnya, IMC itu bagaimana cara kita mempertahankan citra, mempromosikan produk atau jasa yang kita tawarkan, dan memperluas promosi supaya dikenal oleh masyarakat luas, seperti itu. Nah, kemudian pentingnya strategi IMC yang pertama yaitu tujuan adanya IMC sendiri yaitu menyampaikan pesan secara konsisten. Di sini maksudnya konsisten dan terus-menerus dalam waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua adalah citra, yaitu menjaga citra dan membangun citra positif dari pihak eksternal dan internal perusahaan, termasuk kepada unsur-unsur brand atau mereknya, sehingga tetap dikenal dengan image yang baik. Kemudian ada customer experience. Nah, di sini maksudnya yaitu pengalaman-pengalaman customer ketika mendapatkan produk kita atau membeli produk kita, yaitu mereka merasakan kepuasan dan sesuai ekspektasi yang mereka inginkan. Ini juga disebut dari bisa juga disebut review-review dari customer itu sendiri. Nah, kemudian yang keempat ini ketutup oleh layar saya, yaitu adalah top of mind. Nah, dimana di sini IMC penting banget untuk membangun brand awareness atau yang akan menjadi akhirnya top of mind bagi masyarakat luas. Kemudian media IMC, yang pertama adalah advertising, kemudian yang kedua ada public relation, yang ketiga ada sales promotion, yang keempat ada event experience, dan yang kelima adalah direct selling. Nah, tapi materi yang akan saya bawakan di sini, kita akan membahas advertising dan public relation. Nah, kemudian advertising. Advertising merupakan sebuah upaya untuk menarik perhatian pelanggan atau klien dengan menggunakan pesan yang persuasif berupa gambar, video, maupun kata-kata yang mengenai produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, advertising merupakan bentuk komunikasi efektif yang dibangun oleh perusahaan kepada pelanggan dan calon customer di masa yang akan datang. Nah, kemudian jenis advertising yang pertama itu ada online advertising. Ini adalah jenis advertising yang paling populer untuk masa sekarang, yaitu khususnya di generasi 4.0, karena di mana-mana kita udah pakainya digital, kita udah sering pakai gadget. Nah, online advertising ini bisa bentuknya ads, yaitu yang bisa kita temui di YouTube Ads, Google Ads, Instagram Ads, Facebook Ads, dan lain sebagainya. Di aplikasi-aplikasi lain pun ada. Nah, online advertising ini sangat-sangat efektif bagi perusahaan-perusahaan untuk memperkenalkan produknya. Dan biayanya juga murah. Serta dapat jangkauannya itu luas. Jadi, ini menjadi jenis advertising yang paling diminati. Terus yang kedua ada media cetak.
media cetak tidak sepopuler media online atau online advertising karena jangkauannya tidak seluas online dan biayanya cukup mahal karena perlu ada biaya cetak. Nah, biasanya ditemui di koran dan di majalah. Dan jenis media cetak ini biasanya digunakan oleh pebisnis lokal untuk mempromosikan bisnisnya. Kemudian yang ketiga ada TV advertising. Nah, di TV advertising ini sampai sekarang juga masih efektif digunakan untuk memasarkan produk, tapi bagi perusahaan besar, yang mana yang budgetnya ini tuh lebih gede lagi daripada iklan cetak. Nah, tetapi untuk yang jenis TV ini itu masih sangat-sangat efektif. Terus yang kemudian ada outdoor advertising. Kenapa disebut outdoor? Karena iklan ini ada di luar ruangan. Yang mana ketika kita di luar rumah, kita akan mendapatkan informasi-informasi mengenai promosi dari banyak-banyak produk dan layanan yang tersedia. Nah, contoh dari outdoor advertising ini, ketika kita di jalan-jalan, kita akan menemukan yang namanya billboard, spanduk, poster, dan yang lebih modern lagi itu ada yang namanya neon box dan videotron. Nah, kemudian yang terakhir ada product placement. Kenapa disebut product placement? Karena jenis ini adalah jenis iklan yang terselubung dan secara tidak langsung mempromosikannya karena ini ada di televisi, maksudnya di film, di sinetron, bisa juga di YouTube. Nah, contohnya di sini ada sinetron yang sedang mengiklankan Torabika Cappuccino. Contoh lain ada di YouTube, mungkin di podcast, ada yang minum Maison, mineral, dan lain sebagainya. Nah, untuk jenis iklan ini sangat efektif untuk mencapai demografis yang diinginkan oleh pengiklan karena masyarakat sekarang ini sudah punya gadget ya atau TV, itu pasti menemukan yang namanya product placement. Kemudian yang terakhir ada public relation. Public relation atau management of communication between an organization and its public. Atau bahasa Indonesianya itu PR merupakan penghubung antara perusahaan atau organisasi dengan masyarakat sehingga sering disebut juga sebagai humas, hubungan masyarakat. Tujuan PR yang pertama adalah menjaga citra positif dari pihak internal maupun eksternal. Kemudian yang kedua, menciptakan brand awareness kepada masyarakat luas supaya lebih dikenal dan tentunya untuk menjadikan brand yang lebih berkelas seperti itu. Kemudian yang ketiga ada good relationship. Nah, maksud di sini good relationship yaitu seorang PR harus menjaga hubungan baik antara perusahaan, masyarakat, dan para relasi bisnisnya, begitu. Jadi harus menjaga hubungan dengan baik supaya tidak ada kesalahpahaman, apalagi miskomunikasi, apalagi konflik ya teman-teman. Nah, kemudian yang keempat adalah marketing by PR. Nah, adanya PR di sini juga untuk bertujuan untuk marketing. Nah, jadi selain ketiganya itu, PR juga berperan di marketing karena mempromosikan kepada masyarakat luas. Kemudian media PR ada konversi pers, media cetak, media TV atau radio, sponsor, partnership atau acara sosial atau kita juga disebut CSR seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya karena ini waktu cukup 10 menit. Nah, jadi sekian dulu. Kalau ada pertanyaan bisa kontak saya. Thank you.